wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan, keafiatan, sehingga pada hari ini kita masih bisa duduk berkumpul di tempat yang mubarakah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi kehadiran kita pada hari ini. Amin ya rabbal. Salawat serta salam tak lupa pula kita curahkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Hadis yang selanjutnya, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala fi syahri Ramadan. Ini termasuk daripada hadis qudsi. Hadis qudsi itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, tapi maknanya dari Allah Subhanahu wa taala, tapi kalimatnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang paling kuat ya daripada hadis-hadis yang lainnya. Setelah Al-Qur'an itu hadis qudsi. Kalau sudah hadis qudsi jelas berarti hadis terkuat sudah itu. Kemudian turun tingkat dia hadis yang diriwayatkan oleh dua imam, yaitu Rawal Bukhari wal Muslim. Kemudian kalau setelah itu hadis yang diriwayatkan oleh al-imam, yang mana dulu, Bukhari atau Muslim dulu? Muslim dulu atau Bukhari dulu? Bukhari dulu, baru itu Imam Muslim, habis itu hadis-hadis yang lainnya. Di sini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang bulan suci Ramadan. Kullu hasanatin bi asyri amsalha illa 700 di'fin ila siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Di artinya sini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang bulan Ramadan, setiap hasanat ataupun setiap kebaikan ataupun di sini pahala ibadah akan aku lipatkan gandakan pahalanya menjadi 10 kali lipat. Masya-Allah ya. Di bulan suci Ramadan itu dia dilipat gandakan pahala-pahala ibadah. Makanya kemarin kita katakan bahwasanya pahala sunnah itu setara dengan pahala wajib. Adapun pahala wajib tidak ada yang tahu dia punya pahala ataupun dia punya balasan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Sampai 700 kali lipat, dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Makanya merugilah orang-orang yang mana di bulan suci Ramadan itu tidak mendapatkan kemuliaan pahala-pahala berlebih. Makanya kita kenapa dianjurkan di bulan suci Ramadan itu memperbanyak sunnah-sunnah. Yang tadinya kita biasa cuma sholat-sholat fardu, tapi di bulan suci Ramadan kalau bisa sudah mulai sholat-sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib kapan saja ya yang sunnah, yang rawatib ada berapa? 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, ada yang bilang 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat tidak ada ba'da asar, ba'da maghrib, 2 rakaat ba'da maghrib dan 2 rakaat ba'da isya. Asar itu hanya ada, itu bukan termasuk rawatib, tapi ada hadisnya 4 rakaat. 4 rakaat. Man shalla arba'an qabla al-'asr rahimallahu ma'an shalla arba'an qabla al-'asr. Allah Subhanahu wa taala merahmati orang-orang yang salat 4 rakaat sebelum asar. Makanya salat asar sebelum salat asar itu kalau bisa 4. Tahiyatul masjid juga dimasukkan. Makanya kalau salat sunnah itu jangan, istilahnya orang bilang jangan kikir. Kalau salat sunnah kasih masuk semua. Niatnya kasih masuk semua. Salat sunnah tahiyatul masjid, sunnatul wudu, apalagi tahiyatul masjid, sunnatul wudu, qabliyah, itu semua dimasukkan. Kalau di waktu duha ya salat duha. Kalau sudah masuk isyraq kasih masuk juga isyraq. Tapi niatnya diniatkan satu-satu. Sholli sunnatul duha wal isyraq wa qabliyah wa begitu semua. Ba'diyah, qabliyah, tahiyatul masjid atau sunnatul wudu, itu diniatkan semua. Tapi jangan juga niatnya orang-orang awam apa? Sholli sunat gabungan. Sholli sunat gabungan. Bukan. Salah itu niatnya. Bukan sholli sunat gabungan. Memang semua masuk, tapi bukan, memang tergabung semua dalam satu sholat, tapi bukan berarti itu sholli sunat gabungan. Sholatnya tetap disebutkan.
Kenapa? Karena di bulan suci Ramadan pahala-pahala itu dilipat gandakan. Karena cuma di bulan suci Ramadan saja seperti itu. Di bulan-bulan lainnya sudah tidak kita dapatkan. Makanya kemarin waktu kita belajar tentang durus Ramadaniyah, di situ dibilang kapan lagi, ya kan? Kapan lagi? Kita belum tahu apakah tahun depan kita bisa ketemu lagi dengan bulan suci Ramadan, tapi kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita sehingga kita bertemu dengan bulan suci Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Illa siyam. Memang semua pahala ibadah itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan. Ada yang 10 derajat, bahkan ada yang sampai lebih daripada itu. Illa shaum, kecuali puasa. Kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzih bih. Kecuali puasa, maka dia itu untukku. Puasa itu untuk aku. Wa ana ajzih bih, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Aku sendiri yang langsung akan memberikan pahalanya. Allah lah yang akan memberikan langsung. Kira-kira apa yang akan Allah berikan itu wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu, dan pasti adalah kebahagiaan. Bahkan saking mulianya orang yang berpuasa itu, orang yang suka berpuasa sampai-sampai dibuatkan surga. Apa nama surganya? Ar-Rayyan. Ada surganya khusus untuk orang-orang yang suka gemar untuk berpuasa, bahkan dipersiapkan khusus ada surganya. Itulah kemuliaan orang yang berpuasa. Itu surga loh, masih surganya. Belum lagi pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, belum. Masih ada lagi khusus. Makanya pahalanya pahala khusus daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau bisa betul-betul kita jaga, kita punya puasa. Jangan sampai kita dibilang Nabi sallallahu alaihi wasallam kam min shaimin illa lahu minal siyam illa ju'wal atash. Nauzubillah. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan daripada apa-apa daripada puasanya, melainkan hanya apa? Lapar dan haus. Kasihan. Kau cuma tahan lapar, cuma haus kau tahan. Pahalanya wallahu a'lam. Kenapa? Ya bisa jadi mungkin dia sementara puasa ghibah, menceritakan temannya. Apalagi di saat-saat seperti ini, jangan sampai di waktu-waktu seperti ini paling enak memang ngobrol itu ya. Paling enak untuk berbicara di waktu puasa itu, paling enak untuk gosip-gosipan itu paling enak. Coba lihat itu orang di sana, mengajinya masih 1 juz. Kita ini berapa juz? 1,5 semua hatam. Ya, hati-hati, jangan sampai amal ibadahnya kita itu sia-sia. Pahala yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tidak dapatkan pahala tersebut. Karena kenapa? Karena kita lalai, kita tidak jaga kita punya puasa. Jaga kita punya puasa. Kalau ada teman yang mau ajak bicara, ngobrol, tahan dulu. Kita puasa ini. Kalau ada yang marah sama kita apa semua, faqul fa inni shaim. Kalau ada yang marah ataupun ada yang ajak ghibah, ada yang ajak mengadu domba, mengadu domba, tahu tadi teman itu sana bilang kau katanya tidak bagus bacaanmu, busuk mulutmu. Iya, ya wajar lah orang puasa. Orang puasa ya busuk mulut itu wajar. Tapi ingat, busuk mulutnya orang yang puasa itu paling dicintai oleh Allah. Kalau kau tidak suka bau mulutnya orang puasa, sama saja kau tidak suka sama hal yang disukai oleh Allah. Diam, tutup mulut. Kalau kau cium yang berbau, tutup mulutmu. Bilang, saya juga bau mulut. Seperti itu. Kecuali baunya mulutnya kita harum, mungkin lah. Tapi kalau memang tidak sadar diri, harus sadar diri sudah. Jangan cuma aibnya orang saja diumbar, tapi dia tidak sadar akan dirinya kalau dia juga bau mulutnya. Sama-sama puasa, kecuali tidak puasa kau. Naudzubillah. Makanya harus dijaga. Ada yang ajak-ajak bicara, ngobrol-ngobrol, gul, ini shaim. Mau ajak berkelahi, ini shaim. Dipukul, ini shaim, tapi sedikit. Sama saja itu, tidak boleh. Jangan, sabar ketika ada yang marah kita apa semua, sabar. Ini bulan suci Ramadan, baku ingat, baku
kalian menyadarkan teman sesama teman. Jangan sampai sia-sia pahala. Mau 20 hari atau 29 hari atau 30 hari puasa itu sia-sia? Mau sia-sia? Tidak mau. Makanya jaga baik-baik. Terutama nanti kalau sudah pulang di rumah, jaga baik-baik. Apalagi kalau sudah HP di tangan. Allah, ingat, kalian sudah lalui di sini. Istilahnya kalian sudah membangun, sudah bangun bangunan, dijaga bangunan tersebut. Jangan cuma karena satu hal kalian lakukan maka bangunan tadi hancur, lebur. Mafhum? Ingat, di sini pahalanya sangat besar bagi orang yang berpuasa. Kam min shaimin laisa min siyamin illa ju'al atas. Dia gibah, mengadu domba, dia marah, lihat sesuatu yang membuat dia bersyahwat, ataupun dia mengucapkan kalimat-kalimat keji. Ini yang paling sering terjadi, mengucapkan kalimat-kalimat keji. Hati-hati, kalimat-kalimat yang kita anggap itu biasa padahal itu naudzubillah dosa. Apa? Ada biasanya yang didengar-dengar itu apa? Anjir. Itu kalian tahu kan anjir itu apa? Itu singkatan daripada kalimat kotor. Zaman begitu sudah, supaya aman-aman saja disemarkan kalimat-kalimat kotor supaya orang-orang awam itu pakai. Zaman itu seperti itu, akhir zaman seperti itu. Kalau kita pakai kalimat yang langsung, kalimat-kalimat kotor, contoh seperti anjing, iya kan? Itu kan orang pasti kalau dengar kurang ajar ini anak ini. Anaknya siapa ini? Ustadznya siapa ini? Siapa yang ngajak ustadznya ini? Pasti begitu. Tapi kalau yang kalimat kayak tadi, anjir. Iya, anjir. Orang itu kalau orang tidak tahu palingan ini bahasa-bahasa gaulnya anak muda sekarang. Padahal itu adalah singkatan daripada kalimat kotor. Kenapa dilakukan disingkat-singkat seperti itu? Supaya orang awam itu tidak kaget kalau pakai yang seperti itu, biasa, gaul gitu loh. Tapi kalian tidak sangka, tidak rasa, ternyata pahala puasanya kalian itu sudah hancur lebur cuma karena meremehkan kalimat yang seperti itu. Makanya kalau bisa jaga, hilangkan kalimat-kalimat yang seperti itu, ganti dengan kalimat-kalimat yang lebih gaul bagi seorang santri, bagi seorang mukmin. Iya. Biasanya kita kalau di Arab itu orang marah bagaimana? Bukan anjir, apa dia biasanya? Sallallahu ala nabi. Sallallahu ala nabi. Disuruh orang selawat. Itu baru. Baku marah dua orang, sallallahu ala nabi. Meskipun para ulama menganjurkan tidak boleh ketika ada dua orang bermusuhan atau berkelahi, tidak boleh kita suruh sholli ala nabi, tidak boleh. Atau udzkurullah, ingat Allah. Kenapa? Karena takutnya orang biasanya kalau marah, emosi itu sudah hilang akalnya. Iya, ketika kita suruh sholli ala nabi, apa kau sholli ala nabi? Berdiam kau. Dia remehkan sudah kalimat selawat. Naudzubillah, bisa-bisa saja nanti kufur. Ingat kepada Allah. Itu saya ingat. Berdiam, saya lagi mau kemarin. Tapi supaya kita tidak terjerumus dalam hal-hal yang seperti itu, maka paling tidak kita gunakan ganti dengan kalimat dzikir. Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, astaghfirullah, naudzubillah. Itu kan yang bagus. Ini sekarang injir apa injir? Jangan. Ingat, sia-sia kalian punya pahala puasa. Biasa saja, tapi ternyata pahalanya tidak ada apa-apa. Kenapa? Karena dia mengeluarkan kalimat-kalimat keji. Makanya dijaga, mafhum? Dijaga itu ya. Jangan sampai pahala-pahala puasanya kita hancur lebur cuma dengan perkara-perkara yang mungkin kita anggap sepele, ternyata itu adalah yang dimurkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan sebuah riwayat, la tahtakiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan engkau remehkan sedikit pun kebaikan, sekecil apapun, jangan diremehkan. Bisa jadi di situ ada keridoannya Allah Subhanahu wa taala. Begitupun sebaliknya, janganlah kalian meremehkan dosa kemaksiatan sekecil apapun.
karena bisa jadi di situ ada kemurkaannya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga puasa kita, Allah Subhanahu wa taala menerima puasa ibadah-ibadah kita, dan Allah Subhanahu wa taala jaga daripada keturunan-keturunan kita, dan juga jaga daripada keluarga-keluarga kita daripada hal-hal yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Rabbana anfa'na bima